Apa kabar nih? Baik. Sehat ya Nis ya? Sehat, Orang alhamdulillah. banget dua hari ini loh ya, pakai blazer, cantik. Kayak Mbak SCBD ya pagi hari ini ya. Cantik ya Nis ya. Oke. Kabar sehat Nis? Sehat kakak. Orang tua? Alhamdulillah. Bapak? Sehat. Ibu? Sehat. ya. Gimana Nis? Baik juga kok sehat. Sehat ya Nis ya. Alhamdulillah keluarga Alhamdulillah sehat sehat, ya. Kak. Sehat jasmani, sehat juga rohani juga ya. Sehat ya Nis ya. Oke. Nis, sebelumnya Uca pengen ajak Anis sebenarnya gitu ya. Karena kan Anis tahu ya, kita udah masuk tahun 2023 ya Anis ya. Yang notabene alhamdulillahnya di Q1 Anis sudah masuk lagi nih Nis untuk di level regulernya Anis. Betul ya Anis ya, alhamdulillah ya. Akhirnya bisa kesampaian juga ya Anis ya, bisa dapetin performance bonus lagi ya Anis ya. Baik. Sebenarnya gini sih Nis, kenapa Uca panggil Anis selain tadi ya Anis dapat performance bonus gitu ya, udah masuk lagi nih di level trainer, di level regulernya Anis gitu ya. Sebenarnya di level reguler ini Anis juga harus bersiap. Artinya Anis bisa, kalau 3 bulan berturut-turut nih Nis ya, Januarinya Anis achieve, Februarinya Anis achieve, dan Maretnya Anis achieve, nanti masuk di kuartal kedua, di Q2 Anis nanti bisa masuk lagi nih Nis, bukan hanya di regular lagi, tapi nanti Anis bisa upgrade jadi di level senior. Otomatis di level senior akan banyak benefit yang nanti Anis dapetin. Nah, kalau biasanya kan di level regular Anis hanya dapat tambahan kan 500.000. Nah, nanti kalau Anis sudah senior, pastinya Anis bukan hanya dapat 500.000, tapi bisa dapat sampai 1 juta kalau Anis achieve target. Tapi kan perjalanan juga nggak semudah itu ya Anis ya. Nggak hanya achieve target dapat 1 juta, tapi Anis juga harus tahu berapa sih yang harus bisa dicapai untuk Anis bisa dapat 1 juta, yaitu minimum untuk billingnya Anis harus masuk di 5,8. Itu untuk preminya 1 bulannya, baru Anis bisa dapat tambahan 1 juta. Tapi juga Anis juga harus beneran nih, harus bisa dapetin yang 1 juta itu. Karena kenapa? Kalau Anis di Q1 ini, di Januari, Februari Anisnya nggak achieve sampai dengan bulan Maret dengan target reguler yang di 2,9 untuk netnya Anis, nanti Anis bisa turun lagi gitu ya, gradingnya bisa jadi trainee lagi, yang secara otomatis nanti yang biasanya Anis dapat tambahan 500.000, Anis bisa jadi turun lagi tuh Nis, bisa hanya ngandelin gaji pokok sama komisinya Anis lagi gitu ya. Jangan sampai Anis ya, otomatis Anis harus bisa ya gitu ya untuk level senior. Jadi sekarang mikirnya Anis jangan level reguler aja gitu ya, jangan cuma achieve di 2,9, tapi Anis harus gue harus dapetin di 5,8 biar gue bisa dapetin level senior nanti dimasuk di Q2. Bisa ya Nis ya? Bisa ya Nis ya, kita berjuangnya bareng-bareng ya Nis ya. Oke. Nis, kalau yang saya lihat kan sebenarnya kan sebelum-sebelumnya kan sebenarnya saya udah panggil ya beberapa teman-teman kamu yang lain nih ya, saya juga pengen tahu gitu ya, apa sih yang teman-teman inginkan gitu ya kerja di sini gitu ya, apa sih harapannya teman-teman atau goals apa sih yang pengen teman-teman capai. Nah, kalau Uca mau tahu nih ya, kalau Uca boleh tahu, Anis punya goals apa sih Nis mungkin dalam jangka waktu dekat ataupun menengah ataupun dalam jangka waktu panjang, Anis ada nggak impian yang Anis pengen wujudin? Yang impian pastinya ada ya Kak, tapi goals dalam jangka pendek aja dulu ya Kak. Nah, goals aku dalam jangka pendek, aku mau masukin sekolah awal di gitu. SD kan. Sekarang udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun, cepet banget ya udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun. Nah, tahun ini dia masuk SD, masuk SDIT, dan SDIT-nya itu nama SD-nya SDIT Tunas Mandiri Kak. Gitu, berarti tahun ini dong ya? Iya, tahun ini, besok Juli masuk kan. Gitu, berarti tinggal 3-4 bulan aja ke depan ya masuk SD berarti. Gitu, di daerah mana tuh Nis? Di daerah dulu yang Jagakarsa, dekat rumah. Dekat rumah, berarti nggak jauh-jauh lah ya, enak gitu loh ya untuk nganterinnya gitu ya. Masih di daerah Jagakarsa berarti? Iya, betul. Gitu, SDIT dong? Iya, Islam, terpadu. Pokoknya sekolah bagus deh Kak kalau gitu. Kalau ya Nis ya, kalau zamannya kita dulu kita masuknya sekolah negeri ya Nis ya. Tapi kalau Uca boleh tahu nih, kenapa Anis milih sekolah SDIT itu kenapa? Kenapa nggak masukin sekolah swasta biasa atau misalnya contoh sekolah negeri aja mungkin yang bisa didapat gratisan, kenapa Nis?
Kalau di SDIT itu sih aku lihat ada hafizannya. Nah, karena kan memang dia benar-benar mendalami agama. Yang kedua itu itu loh Kak, yang kayak ekstrakurikulernya lebih banyak kalau di SDIT, kalau SD swasta. Sedangkan kan kalau SD negeri dia nggak ada Kak ekstrakurikuler, paling ya pramuka atau apa gitu-gitu kan biasa aja. Di swasta pasti kan pendidikannya jauh lebih bagus dibanding sama SD negeri. Menurut aku sih begitu, karena memang kan anak muridnya jauh lebih sedikit dibanding sama SD negeri dan gurunya lebih fokus ke anak-anaknya. Itu sih menurut aku. Habis ya sayang juga, nya pintar. Kalau akunya nggak masukin sekolah yang emang benar-benar itu ya percuma, nanti dia nggak berkembang kan. Oke. SDIT, tapi yang gue pernah dengar kalau kita masukin anak sekolah SDIT itu biasanya mahal ya? Lumayan. Berapa tuh Des kira-kira kalau masuk ke sekolah? Kemarin uang pangkal aku datanya 15 juta. Itu uang pangkalnya aja 15 juta. Oh gitu. Bulanannya kira-kira berapa? Bulanannya itu sekitar 1 juta, 1.500.000 sebulan gitu ya. Wow, lumayan juga ya Nis ya. Oke, kalau sekitar berapa tadi masukin 15 juta gitu ya Nis ya. Tapi kalau menurut Anis nih, ini kan waktunya udah tinggal deket ya, 3-4 bulan lagi aja gitu ke depan gitu ya. Kira-kira nih kalau Anis sendiri gitu ya, udah ada rencana tabungan tuh atau udah punya tabungan kira-kira udah berapa Nis? Ya ada, makanya sisanya kan aku lagi cari kan. Gitu, makanya benar-benar ngejar gitu. Jadi sekitar 5 ada gitu. Oke, good sih gitu. Berarti kurangnya 50%-nya lagi sekitar 7-8 juta lagi gitu ya untuk Anis bisa dapetin untuk sekolahin uang pangkalnya bisa masuk ke SDIT itu gitu ya Anis ya. Tapi kalau Anis sendiri nih berarti kan baru 50% ya Anis ya terkumpul. Kalau menurut Anis ada kendala apa sih untuk bisa wujudin dapetin 15 juta dalam waktu 3 bulan ke depan tuh menurut Anis begini? Ya kalau untuk kendala sih pastinya ada kan. Boleh ceritain yang membuat kamu jadi oh ya ada kendala nih, gimana caranya kamu wujudin kamu impian kamu tuh? Kendalanya sih pastinya ada sekali lagi. Nah, aku kan sekarang juga angka lagi kecil ya kan itu. Nah, ya intinya sih aku benar-benar harus ngejar kan, itu baik dari segi tesis terus sama AMP, dan yang ketiga tuh productivity juga, yang ketiga tuh PA juga harus benar-benar aku jaga gitu. Ya jangan sampai istilahnya nanti angka aku makin merosot, nanti yang ada aku dapat komisi, mau dapat uang dari mana, karena kan aku nggak bisa ngandelin gaji pokok Kak gitu. Otomatis kan aku kalau buat sekolah dan lain-lain kan ngandelnya ngarepinnya dari apa, komisi kan. Iya gitu. Berarti kamu terkendala tadi angkanya kamu lagi turun gitu ya. Selain angkanya kamu lagi turun nih, ada lagi nggak kendala lain kalau menurut Anis yang untuk menghambat kesuksesannya Anis atau bisa mewujudkan impiannya Anis itu apa aja sih yang lagi saat ini lagi terjadi kalau untuk Anis? Itu aja sih, pokoknya intinya benar-benar harus fokus aja sih. Billing bagus itu ya, masalah pembilingan percuma juga kan, istilahnya sih gini sih, aku kan kerjanya sekarang kan saving ya kan bagiannya, yang namanya pembilingan freelance kan kita nggak ada yang tahu ya kan, mau angka aku sebanyak apapun masalah pembilingan sama freelance kita nggak ada yang tahu ya, makanya benar-benar harus ngejar angkanya biar masalah billing sama freelance juga nggak yang namanya aku takutin gitu loh Kak. Berarti tadi Anis terkendala ya dari angkanya lagi turun gitu ya. Lalu yang kedua Anis memang freelance-nya nggak bisa ketebak gitu ya Anis ya, sama masalah pembilingan gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu ya, baik. Tapi kalau menurut Anis sendiri nih dari permasalahan yang Anis saat ini sedang hadapi gitu ya, kalau menurut Anis sendiri ada nggak sih cara untuk menanggulangi hal tersebut, atau ada opsi nggak sih untuk meminimalisasi hal tersebut kalau menurut Anis? Apa ya? Kalau menurut aku sih, kalau opsi itu ya kita naikin productivity, tingkatin productivity, terus perbanyak esis lah intinya ya kan. Terus yang kedua itu QA-nya juga benar-benar harus dijaga. Ya percuma juga closing, tapi ternyata angkanya angka bodong ya kan, nggak bakal jadi uang buat kita kan. Ya gitu sih.
Saya sependapat sebenarnya sama Anis ya Nis ya. Karena kan tadi Anis bilang ya dari berbagai macam kendala yang Anis alami gitu ya. Tapi Anis juga punya solusi gitu ya, opsi terhadap beberapa kendala yang Anis hadapi gitu ya. Salah satunya tadi Anis bilang adalah dengan cara menaikkan productivity, memperbanyak cases ya. Sebenarnya kalau Anis masih teriang-iang gitu ya, saya selalu ngomong ya sama Anis ya, Nis pastiin kalau kamu baru closing 1, kamu tuh baru absen gitu ya, kamu baru hadir aja gitu ya. Nah kalau kamu baru closing 2 gitu ya, kamu baru disebut baru kerja gitu ya. So kalau kamu mau dapetin komisi, ya minimal kamu harus 3 cases setiap harinya gitu ya. Dan tadi kamu juga bilang dari opsinya kamu harus memperbaiki QA. Betul gitu ya, harus memperbaiki QA karena kenapa? Balik lagi gitu ya, kamu jualan tapi kalau nggak verified, quality kamu nggak bagus, itu jangankan jadi uang gitu ya, masuk ke dalam ekstrakan kita juga nggak akan masuk gitu ya. Tapi sebenarnya ada sedikit tambahan sih sebenarnya untuk Anis, karena saya pun bisa berdiri, bisa duduk di sini, nggak tiba-tiba langsung jadi leader gitu ya. 3,5 tahun saya juga pernah mengalami hal yang sama Anis. Saya juga pernah jadi seorang telemarketing, nggak sebentar ya, 3,5 tahun tadi saya bilang gitu ya. Dan pada saat itu pun 3,5 tahun pun saya juga sama mengerjakan juga saving. Jadi apa yang Anis rasakan, saya juga pernah merasakan hal itu gitu ya. Tapi tambahan dari saya sih sebenarnya bukan hanya fokus mengenai menaikkan productivity ataupun memperbaiki QA, tapi ada satu opsi lagi Miss, yaitu kamu harus bisa membalancekan average preminya kamu. Karena kenapa? Contoh, nasabah saving kan kita nggak ada yang pernah tahu ya karakteristik nasabahnya kayak apa, seperti gimana gitu ya, apa pokoknya uang atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh nih, Anis kan biasanya kan masuk posti gitu ya, mainin family gitu ya, premi bisa sampai 1 juta, bisa sampai 900. Nah Anis juga harus tahu tuh perihal, oh iya ada nggak sih uang di nasabah kira-kira 1 juta, ada nggak sih bisa sampai dengan 900.000. Nah itu sih Nis yang bisa menstabilkan untuk billing rasionya Anis gitu ya. Jadi pastiin selain tadi Anis bilang naikin productivity gitu ya dengan memperbanyak cases, perbaiki juga untuk kualitas gitu ya. Terus Anis juga tadi bilang bahwasanya tadi saya juga sampaikan ke Anis bahwasanya oke, kamu juga harus tahu dulu karakteristik nasabah, sehingga apa sih dengan know your customer, kamu tahu nasabah itu seperti apa, kamu dalemi nasabah untuk usahanya atau pekerjaannya, jadi nanti kamu bisa menentukan tuh Nis ya average preminya nasabah tuh yang sesuai sehingga bisa kedebet dan bisa jadi komisi buat kamu gitu ya Nis ya. Nah kalau menurut Anis sendiri nih Nis gitu ya, kamu kan tadi udah cerita banyak gitu ya, ada nggak sih support yang menurut Anis nih yang saya bisa bantu buat kamu? Aku aja ya, pastinya aku minta middle up aja, udah gitu yang memang menikah ya kan, itu kan jadi bisa naikin angka aku juga ya kan, gitu sih. Sama aku perbanyak cases aja sih. Oke, ya closing sehari minimal ya 3. Oke, sebenarnya kalau yang tadi saya lihat gitu ya, kalau Anis sendiri kan juga dari datanya juga kan sebenarnya kan banyak yang menikah ya Anis ya, banyak yang support juga ya. Tapi kalau tadi Anis bilang mungkin butuh lebih support, lebih di pin gitu ya, lebih pada nasabah yang memang benar-benar sudah menikah. Kadang kan saya milih nasabahnya kamu kan cuma dari usia aja gitu ya Nis ya, dari 30 sampai 40 gitu ya. Tapi kamu supportnya adalah yang tadi kamu bilang ke saya lebih kepada nasabah yang menikah biar bisa closingin family gitu ya. Oke, good. Itu inputan sih ya Nis ya buat saya yang nanti saya akan coba gitu ya kombinasiin dengan data yang biasa kamu kerjakan gitu ya. Selain itu ada lagi nggak Nis support yang aku bisa kasih ke kamu lagi? Selain pemappingan data ada nggak? Atau ada lagi nggak dari Anis butuh support apa gitu dari saya? Ya sih udah itu aja. Cukup ya Anis ya, itu aja ya. Oke, sebenarnya nanti Anis saya akan pantau Anis terus gitu ya, perjalanannya Anis gitu ya selama apalagi kan jangka waktunya deket ya untuk nyekolahin anak kamu ya, supaya goalsnya kamu benar-benar bisa tercapai gitu ya, karena tinggal 3-4 bulan lagi ke depan gitu ya. Nah harapannya saya sih nanti di 3 hari ke depan nanti kamu bisa ketemu saya lagi ya Nis ya, untuk kita bisa sharing lagi bareng-bareng terhadap support yang saya sudah kasih dan pencapaian kamu seperti apa, biar goalsnya kita bisa sama-sama
tercapai gitu ya Iya. Nis ya. Oke, semangat ya Nis ya, Semangat, biar ya. bisa dapat 2 digit lagi ya Nis ya, Siap. biar di atas 10 juta lagi, biar Amin. kamu bisa sekolahin anak kamu di Amin. sekolah SDIT terbaik. Amin. Oke, semangat Anis.